Itu sempat melihat saya ada keluar asap di makam tersebut. Keluar asap? Ya. Oke. Terlihat jelas? Terlihat jelas. Dan Akang waktu itu sendirian atau banyak orang? Dengan banyak orang? Dengan banyak orang, tapi sedikit orang yang melihat. Oke. Terus setelah itu? Setelah keluar asap, kelihatan ada rombongan yang berjubah hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa di Daun Kelor. Kali ini di episode selanjutnya, seperti biasa ada saya Rindra yang akan memandu acara di Daun Kelor, cerita pengalaman misteri dari kru di Daun Kelor ini ya. Dan tentunya kali ini bersama Kang Dadang yang mungkin agak sedikit asing ya di Daun Kelor ini karena jarang masuk, bahasanya jarang masuk TV. Beliau ini kameramen ya. Oke. Kang, pengalaman Anda, Kang Dadang ini sebelum bergabung di Daun Kelor, apakah banyak cerita atau pengalaman misteri yang Kang Dadang alami? Dari perjalanan hidup sebelum ketemu dengan kru Daun Kelor tuh, saya sering ziarah, sering dapat hal-hal mistis. Hal mistis ya? Ya, seperti di tempat-tempat ziarah gitu. Oke, di tempat ziarah, contohnya salah satu tempat di daerah mana Kang? Salah satu tempat saya yang paling nggak bisa dilupakan tuh yang di daerah Subang. Daerah Subang? Ya. Oke, sebutin aja daerah sini aja ya, daerah Subang ya. Gimana ceritanya itu Kang? Nah, waktu itu kita sama teman-teman yang suka ziarah, kita ada misi gitu ya. Sebulan sekali ke tempat ziarah ya, selain dari Subang juga daerah Cianjur, Sumedang itu kita alami. Tapi yang paling menakjubkan itu yang di daerah Subang. Nah di situ kita pas begitu tawasul di lokasi yang depannya itu makam, itu sempat melihat saya ada keluar asap di makam tersebut. Keluar asap? Ya. Oke. Terlihat jelas? Terlihat jelas. Dan Akang waktu itu sendirian atau banyak orang? Dengan banyak orang? Dengan banyak orang, tapi sedikit orang yang melihat. Oke. Terus setelah itu? Setelah keluar asap, kelihatan ada rombongan yang berjubah hijau. Rombongan yang berjubah hijau, itu jumlahnya? Jumlahnya sekitar 5 atau 7 gitu ya. Kelihatan tuh. Rombongan dari kejauhan menuju ke makam itu? Ya. Oke, terus? Nah setelah itu, ya aura dari suasana panas gitu, Subang biasanya panas kan, jadi adem gitu. Oh, jadi agak sedikit sejuk ya? Iya, agak sedikit sejuk. Kemudian dari rombongan yang berbaju itu, apakah makin mendekat makin jelas nggak terlihat sama Kang? Makin mendekat makin jelas. Makin jelas. Ya. Terlihat mukanya, sosoknya seperti apa? Kalau mukanya, kalau zaman dulu sih bisa dibilang kayak wali apa sih gitu. Kalau bangsa kita kan mungkin wali ya. Oke, berjubah, kemudian pakai berjanggot gitu ya. Bawa tasbih. Ya. Oke. Bawa tongkat juga. Bawa tongkat juga. Ya. Berkomunikasi tidak dengan Anda? Kebetulan belum peka dari komunikasi dulu. Hanya bisa melihat saja dan merasakan. Oke. Kemudian berapa lama Kang kejadian itu? Itu sekitar, saya melihat kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. 10 menit. Dan itu berjalan begitu aja, mereka diam aja di depan makam itu? Hilangnya nggak ketahuan. Pas begitu nyampe makam, hilang, langsung lenyap gitu. Oke. Ya, itu dia Kang Dadang menceritakan tentang salah satu ketika Kang Dadang lagi berziarah di tempat ziarah di daerah Subang, dan beliau ini melihat sosok 5 orang yang berbagai dengan memakai baju hijau ya, dan memakai jubah hijau ya, seperti itu. Dan durasinya memang cukup lama. Ketika muncul pertama itu adalah asap, kemudian muncul tiba-tiba sosok yang memang di luar dugaan dan tidak bisa berkomunikasi, hanya bisa merasakan dan melihat saja Kang ya. Oke.
Setelah kejadian itu, apakah ada hal-hal yang memang ketika pulang ke rumah atau pulang dari situ ada kejadian lagi nggak? Dari situ nggak ada. Nggak ada ya. Artinya lancar saja, tidak ada ya. Pengalaman berikutnya apa Kang yang pernah Akang alami yang memang sampai sekarang Akang tidak pernah lupakan itu? Nah, ada satu lagi yang mungkin udah kenal sama sebelum terbentuknya daun kelor. Yeah. Kita kan sama sebelumnya pernah belajar lah untuk di dunia kayak gini. Kita yang paling aneh itu perjalanan dari Jakarta, ini di jalan tol. Jakarta ke Bandung. Waktu nganterin Bibi ke Bekasi. Nah, berdua kita pulang, berangkatnya sih yang dewasa 4, anak 3. Nah, pulang kita berdua sama teman. Target dari tol Jakarta rata-rata 1,5 jam. Nah, kita mendapatkan tuh pulang tengah malam tuh mendapatkan waktu cuman 30 menit. Dari Jakarta, dari Bekasi? Dari Bekasi ke tol Baros. 30 menit? Cuma 30 menit. Kata Akang itu sangat memungkinkan tidak? Kalau logika sih enggak. Enggak ya? Enggak. Oke. 30 menit perjalanan. Ya. Tapi Akang merasakannya itu lama, biasa saja. Biasa. Artinya dengan perjalanan yang normal-normal saja. Iya. Tapi ketika melihat waktu itu itu 30 menit. 30 menit. Ngerasain nggak ketika di mobil ada sesuatu apa gitu? Ada. Apa? Nah, di belakang kita kan pulang berdua. Di belakang agak gelap, Pak. Soalnya nggak ada penumpang. Ya. Nah, teman saya tuh lagi cari lagu gitu buat biar ada hiburan di mobil. Lagu yang bagus belum dapat, kita udah nyampe duluan. Oh gitu. Nah itu yang Oke, paling lagu belum dapat. Ya. Lagi nyari lagu, tapi udah nyampe. Nah, saksi hidupnya masih ada. Masih ada ya. saksi hidupnya. Artinya Akang tidak ngalamin sendiri di sini kan? Enggak. Berapa orang kan waktu di mobil? Berdua ya. Iya. Ya, pemirsa Daun Kelor. Hal yang memang di luar dugaan, seperti yang memang banyak cerita teman-teman kita dari Daun Kelor, ada yang bercerita tentang pengalaman ini, bertemu dengan sosok itu, bertemu dengan sosok ini. Tapi Akang ini luar biasa. Perjalanan dari Bekasi menuju ke Tol Baros ya, Cimahi, yang harusnya mungkin bisa ditempuh dengan jarak waktu kurang lebih 1 jam ya. 1 jam. 1 jam setengah ya. Tanpa macet itu mungkin 1 jam, dengan ngebut 1 jam ya. Dengan 30 menit. Hal yang tidak memungkinkan bagi kita ya. 30 menit ini dengan kecepatan berapa ratus kilometer per jam berarti kan. Mungkin bisa saja di 120 km per jam mungkin bisa nyampe ya. Oke. Tapi kan mobil juga nggak sampai segitunya Kang ya. Iya. Waktu itu pakai mobil kan atau kendaraan apa Kang? Kita pakai mobil Grand Livina. Ya, yang tua gitu ya. Tua ya. Mungkin kecepatannya maksimalnya di 100 ya Kang ya. Ya, 100. 100 sampai 90 sampai 100 atau 80 sampai 100 ya kurang lebih. Di atas 100 lebih mungkin itu ada kekuatan yang memang ya itu dia, kekuatan yang memang itu di luar dugaan ya Kang ya. 30 menit perjalanan Bekasi itu dengan macet. Dengan macet tuh bisa nyampe 3-4 jam. Itu waktu itu jam berapa nih? Waktu itu kita berangkat jam 7:30. 7:30 malam. 7:30 malam. Nyampe jam 8. Jam 8. Ya. Oke. Masih muda ya waktunya. Artinya bukan tengah malam. Dan ya, itu masih banyak mobil lalu lalang. Masih banyak. Dan Akang masih tersendat macet juga di situ kan? Ya, kebetulan nggak terlalu macet. Nggak terlalu macet. Artinya ada banyak ini ya kendaraan ya. Oke. Itu kan belum ada pembangunan waktu itu, Iya. pembangunan tol MRT kayak gitu. Iya, belum ada ya. Belum ada. Oke. Tahun berapa itu Kang? Itu sekitar tahun 2014. 2014 Ya, ya. 2014. Oke. Sebelum ada pembangunan MRT itu ya. Oke. Pemirsa di Daun Kelor. Banyak kejadian-kejadian dari kru di Daun Kelor ini yang memang di luar dugaan kita. Bahkan perjalanan ini yang mungkin kata kita tidak mungkin. 30 menit perjalanan dari Bekasi itu hal yang di luar dugaan dan itu kayaknya tidak mungkin. Tapi Kang Dadang ini merasakan sendiri bagaimana perjalanan dirasakannya normal. Tetapi ketika melihat jam datang ke Cimahi itu berangkat jam 19.30 tetapi nyampe jam 20 atau jam 8 malam. Setengah jam perjalanan. Tapi itulah perjalanan misteri yang mungkin bisa kita sikapi dengan positif. Artinya hal-hal seperti itulah banyak yang kita ambil hikmahnya. Banyak makhluk-makhluk yang berdampingan dengan kita yang tidak terlihat oleh kasat mata, tetapi mungkin mereka ini adalah entah menyelamatkan
entah memang itu ada tujuan khusus agar kita bisa sampai lebih dulu, agar kita terlalu capek, wallahu alam. Semua kita pasrahkan kembali pada Allah, jangan ya. Oke, itu dia cerita dari Kang Dadang, tentunya kru The Daun Kelor yang menceritakan tentang pengalaman-pengalaman misterinya sebelum gabung di The Daun Kelor. Terima kasih Kang Dadang sudah hadir di sini, dan tentunya nanti kita kembali lagi bakal bertemu dengan seluruh kru The Daun Kelor yang akan menceritakan pengalaman-pengalaman ketika syuting The Daun Kelor. Nantikan di episode berikutnya. Di episode berikutnya tentunya masih bareng saya Rindra di The Daun Kelor, cerita pengalaman misteri kru The Daun Kelor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.